Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore waktu Indonesia bagian Barat, Jakarta. Selamat bertemu sekalipun melalui FB BP2MI kepada seluruh para pekerja migran Indonesia yang sedang bekerja di Taiwan maupun para calon pekerja migran Indonesia yang tertunda keberangkatannya untuk bekerja di Taiwan. Hari ini tanggal 23 Februari 2021, saya sebagai Kepala Badan ingin menyampaikan secara langsung beberapa hal penting, informasi terkait upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh BP2MI dalam hal penempatan pekerja migran Indonesia ke Taiwan, sampai pertemuan yang dilakukan oleh BP2MI pada hari kemarin, 22 Februari 2021. Pertemuan dilaksanakan di kantor TETO di Jakarta. Dalam rapat bilateral yang saya pimpin langsung, dari pihak TETO hadir Kepala Perwakilan TETO di Jakarta, Mr. John Chen. Hadir juga Mr. Brian Ko, Direktur Konsuler. Hadir juga Mrs. Yen Jingsu, Sekretari Konsuler. Hadir juga Ibu Nelly atau Mrs. Nelly, Staf Konsuler, dan Mr. Rudy Tan sebagai penterjemah. Dari BP2MI, delegasi yang dipimpin langsung oleh saya sebagai Kepala BP2MI, saya didampingi oleh PLT Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik, Bapak Dwianto, kemudian Direktur Penempatan Non-Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika, Ibu Arini Rahyuwati. Hadir juga PLT Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Eropa dan Timur Tengah yang juga UPT DKI Jakarta, Bapak Muharram Asadi. Saat ini di kantor BP2MI bersama saya telah hadir PLT Deputi Penempatan untuk Kawasan Asia dan Afrika. Di sebelah kiri saya Bapak Freddy Pangabean, dan di samping kanan saya Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika. Hasil-hasil atau poin-poin dari hasil pertemuan rapat bilateral BP2MI dengan Kepala Perwakilan TETO di Jakarta, beberapa hal. Pertama, pada dasarnya Kepala Perwakilan TETO di Jakarta memberikan apresiasi terhadap pemerintah Indonesia karena hubungan kedua belah negara yang selama ini telah terjalin dengan baik. Kepala Perwakilan juga menjelaskan bahwa Taiwan memiliki perlindungan yang baik terhadap PMI. Bahkan mereka mendapatkan asuransi seperti BPJS yang manfaatnya sama dengan warga negara Taiwan. Kepala Perwakilan TETO juga menyampaikan terkait PMI yang terpapar COVID-19 di Taiwan, biaya keseluruhan bagi PMI yang terpapar COVID itu ditanggung oleh pemerintah Taiwan. Sama halnya pemerintah Taiwan menanggung biaya untuk warga negara Taiwan. Selanjutnya, terkait penempatan kembali ke Taiwan, Kepala Perwakilan TETO Taiwan menyampaikan bahwa TETO selalu menanyakan dan mengupdate kondisi penanganan COVID-19 di Indonesia kepada Menteri Tenaga Kerja Taiwan atau Ministry of Labor dan Pusat Kendali Epidemi COVID-19 atau Central Epidemic Command Center Taiwan. Dan hasil simpulan mereka, Indonesia masih dinilai cukup tinggi warga masyarakat, warga negara yang terpapar COVID-19, meskipun trennya terus membaik ataupun menurun. Kepala Perwakilan TETO di Jakarta juga menyatakan pihak Taiwan sudah menerima 90 nama-nama rumah sakit, sarana kesehatan yang nama-nama dalam bentuk dokumen
dokumen tersebut telah diserahkan oleh BP2MI, yang nama-nama laboratorium maupun sarana kesehatan dan rumah sakit serta klinik tersebut adalah nama-nama yang mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sebagaimana permintaan TETO meminta kurang lebih agar Indonesia menetapkan 50 atau 30 nama-nama laboratorium, sarana kesehatan, rumah sakit atau klinik, disampaikan oleh Kepala Perwakilan TETO bahwa semua sedang berproses. Dalam pertemuan tersebut sebagai Kepala BP2MI, saya menekankan bahwa rapat bilateral setidaknya menghasilkan kesepakatan atau minimal informasi terkait kepastian waktu untuk dibukanya kembali Taiwan, mengingat sekarang ini ada 6.000 CPMI yang sedang menunggu proses pemberangkatan. Dalam pertemuan tersebut saya juga menyampaikan bahwa BP2MI sudah melakukan 3 kali rapat dengan TETO, yaitu tanggal 2 Desember 2020, tanggal 1 Februari 2021, dan terakhir kemarin 22 Februari 2021. Sebagai Kepala BP2MI, saya juga menyampaikan BP2MI telah mengambil langkah-langkah dengan melakukan inspeksi dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan protokol kesehatan yang dilakukan oleh para P3MI, terlebih khusus 14 P3MI yang telah disuspend oleh pemerintahan Taiwan. Dalam pertemuan tersebut, saya juga menekankan bahwa BP2MI sudah melakukan revisi terhadap surat edaran BP2MI tentang kewajiban PCR bagi CPMI dengan memasukkan ketentuan sanksi bagi para perusahaan, bagi para P3MI yang terbukti melakukan pemeriksaan secara fiktif dan manipulatif atas hasil tes PCR, dan akan memberikan sanksi rekomendasi pencabutan izin atau SIP 3MI masing-masing perusahaan tersebut. Sebagai Kepala BP2MI, saya juga menawarkan dalam pertemuan kemarin dengan TETO untuk bersama-sama dengan TETO melakukan pengawasan. Pengawasan bersama ini dilakukan terkait dengan pelaksanaan pelatihan CPMI yang akan diberangkatkan ke Taiwan maupun pengawasan secara langsung atas pelaksanaan PCR yang dilakukan oleh para P3MI kepada calon PMI. Dari pihak TETO dalam pertemuan kemarin, TETO meminta bahwa ke depan BP2MI tentu harus menyerahkan contoh sampel sertifikat PCR. Dan bahkan TETO juga meminta agar BP2MI bisa memberikan kontak person dari masing-masing laboratorium dan sarana kesehatan, serta diminta untuk menyusun SOP karantina calon pekerja migran Indonesia setelah dilakukan tes PCR dan sebelum diberangkatkan ke Taiwan. Dalam pertemuan tersebut saya juga menjelaskan terkait dengan kebijakan pembebasan biaya penempatan untuk meluruskan banyaknya informasi dan isu yang sengaja disesatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seolah-olah pembebasan biaya penempatan kepada calon pekerja migran Indonesia akan berkonsekuensi di mana keseluruhan biaya yang dibebaskan dari PMI beralih menjadi tanggungan daripada user. Setelah mendapatkan penjelasan ini, kami meyakini TETO akhirnya bisa memahami bahwa isu yang mengatakan bahwa pembebasan biaya penempatan yang dikeluarkan aturannya melalui peraturan Badan 09 tahun 2020 yang dianggap bahwa pembebanan biaya akhirnya beralih kepada user. Dalam pertemuan tersebut juga kami menyepakati untuk terus melakukan pertemuan secara intensif, dan kami sudah membentuk tim yang tim ini akan bekerja setiap waktu, berkomunikasi, saling share informasi dengan pihak Taiwan yang akan diwakili oleh TETO. Saudara-saudara sekalian, para sahabat, para pekerja migran Indonesia, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebagai Kepala BP2MI pada sore hari ini akan menjawab keraguan dari beberapa pihak
yang menganggap seolah-olah BP2MI tidak melakukan upaya-upaya, melakukan pembicaraan, melakukan negosiasi, melakukan lobby dengan pemerintah Taiwan terkait pembukaan kembali masuknya para pekerja migran Indonesia ke negara Taiwan. Kami ingin mengulangi bahwa pertemuan dengan pihak TETO sudah dilakukan 3 kali. Demikian juga kami pernah mengundang P3MI yang pernah atau sedang disuspend oleh pemerintah Taiwan. Kami juga bahkan lebih serius merevisi peraturan badan tentang wajib dilaksanakan PCR bagi para pekerja migran Indonesia dengan mencantumkan dalam revisi perbadan tersebut yaitu ancaman sanksi tegas jika di kemudian hari ditemukan adanya P3MI yang melakukan tindakan manipulasi dan fiktif atas pemeriksaan tes PCR kepada para calon pekerja migran Indonesia. Di akhir pembicaraan, Mr. Brian juga menyampaikan kepada saya, hasil pertemuan tersebut akan segera disampaikan kepada Ministry Labor pemerintahan Taiwan. Artinya, TETO juga tetap melakukan upaya-upaya yang serius atas apa yang dibicarakan dan kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dalam setiap pembicaraan antara TETO dengan BP2MI. Terakhir, kepada seluruh saudara-saudara para calon pekerja migran Indonesia. Kami merasakan apa yang menjadi penderitaan saudara-saudara. Sikap perjuangan saya dan juga BP2MI tidak akan bergeser sedikit pun. Kami tetap akan mengambil langkah-langkah yang jika diperlukan setiap hari, setiap waktu, melakukan pembicaraan dengan pemerintah Taiwan. Tentu alasan yang bisa kita maklumi atas sikap Taiwan adalah terkait kebijakan dalam negeri Taiwan. Yang kebijakan ini dikeluarkan langsung oleh pihak yang memiliki otoritas terkait dengan pandemi COVID-19 di dalam negeri Taiwan. Sekali lagi, otoritas untuk menutup dan membuka Taiwan atas masuk keluarnya para pekerja migran ataupun warga negara asing ke negara Taiwan sepenuhnya berada di pihak yang memiliki otoritas dalam penanggulangan COVID-19 di negara Taiwan. Hal-hal lainnya tentu upaya-upaya pembenahan, upaya-upaya pengawasan terus kita lakukan. Atas apa yang terjadi di mana ditemukan beberapa pekerja migran Indonesia setelah tiba di Taiwan dinyatakan positif, ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak termasuk bagi BP2MI. Artinya, menjadi catatan penting bagi para P3MI atau para perusahaan yang akan menempatkan, sekali lagi, yang akan menempatkan PMI, pertama, benar-benar secara jujur melakukan pemeriksaan tes PCR kepada para PMI-nya dengan menghindari tindakan-tindakan fiktif dan manipulatif. Karena kita sudah tahu akibat dan resikonya jika di kemudian hari ditemukan kembali ada calon pekerja migran Indonesia yang ketika tiba di Taiwan dinyatakan positif COVID-19, ini juga memungkinkan adanya sikap lain dari pemerintah Taiwan. Selain memberikan suspend kepada para P3MI, tentu juga akan berpeluang ditutupnya kembali penempatan atau masuknya warga negara asing atau masuknya para calon pekerja migran Indonesia ke Taiwan. Apa yang diharapkan oleh saudara-saudara semua, para pekerja migran Indonesia, yang saat ini masih ada 6.000 CPMI yang belum bisa berangkat ke Taiwan, tentu itu menjadi harapan kami juga. Di balik apa yang kami lakukan, upaya-upaya yang senantiasa kami perjuangkan, tentu kami juga akan menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh para calon pekerja migran Indonesia jika kerja-kerja kami dianggap kurang memuaskan. Tapi sekali lagi, atas nama Tuhan, atas nama sumpah jabatan, atas nama tanggung jawab, sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang kepada kami akan terus melakukan upaya-upaya serius
dan kerja-kerja yang tidak akan pernah berhenti demi segera terwujudnya apa yang menjadi harapan para calon pekerja migran Indonesia yang akan ditempatkan dan bekerja di Taiwan. Secara intensif, kami akan terus melakukan pertemuan, komunikasi dengan Taiwan, dan kami bahkan sudah membentuk tim. Yang kedua, apa yang diminta oleh Taiwan untuk kami menyusun SOP. SOP, bagaimana pelaksanaan PCR dilakukan di perusahaan, oleh masing-masing perusahaan yang melakukan penampungan dan penempatan PMI, dan bagaimana juga SOP para calon pekerja migran Indonesia setelah mengikuti tes PCR dan sebelum berangkat ke Taiwan, ini akan dibuat secepat mungkin dan akan kami serahkan kembali kepada pemerintah Taiwan melalui perwakilan TETO yang ada di Indonesia. Dan terakhir, dari 90 nama-nama laboratorium, sarana kesehatan, rumah sakit, maupun klinik, kami kemarin sudah menawarkan, jika Taiwan meminta angkat 50 atau 30 nama-nama rumah sakit, sarana kesehatan, klinik atau laboratorium tersebut diperlukan dalam waktu cepat, maka saya sampaikan kemarin dalam pertemuan bersedia untuk menandatangani surat yang ditujukan kepada Kementerian Kesehatan agar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia segera menetapkan sebuah keputusan yang bersifat khusus tentu untuk penempatan pekerja migran Indonesia ke Taiwan, yaitu dengan menetapkan 50 atau 30 nama laboratorium, sarana kesehatan, rumah sakit, dan klinik. Secara umum pertemuan tersebut berjalan dengan baik. Semua pihak bersepakat bahwa Indonesia maupun Taiwan saling membutuhkan. Kedua belah pihak juga bersepakat bahwa hubungan Indonesia dan Taiwan tidak boleh terganggu, tidak boleh dirusak oleh pihak siapapun. Dan terkait kerjasama penempatan pekerja migran Indonesia ke Taiwan adalah tidak hanya menjadi kebutuhan Indonesia, tapi menjadi kebutuhan kedua negara yang tetap akan dijaga oleh Taiwan dan Indonesia. TETO menjanjikan akan terus memperjuangkan komunikasi penempatan pekerja migran Indonesia kepada pemerintah Taiwan melalui Ministry Labor dan juga menyampaikan data-data yang penting terkait perkembangan COVID-19 di negara kita, terkait pelaksanaan PCR kepada PMI yang dilakukan di negara kita, kepada otoritas gugus tugas COVID-19 pemerintah Taiwan. Demikian, saudara-saudara, para calon pekerja migran Indonesia, sekali lagi tentu doa, dukungan dari semua pihak atas upaya-upaya dan kerja keras yang akan kami lakukan, mudah-mudahan tentu ini akan mendorong percepatan pemerintah Taiwan membuka kembali penempatan masuknya pekerja migran Indonesia ke negara mereka. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang menyenangkan, kurang membuat nyaman semua pihak. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.